Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, comment. Don't forget about it. Oke, itu tadi intronya ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang passive voice. Nah, passive voice itu sebenarnya apa sih? Passive voice itu bagian dari grammar. Nah, di grammar itu ada banyak ya. Ada tense, ya. Ada kayak gerund, ada infinitive, ada modal, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, di video kali ini kita khusus membahas tentang passive voice. Mungkin dari teman-teman itu ada yang tahu ya passive voice, dan mungkin di sisi lain ada yang belum tahu juga. Nah, passive voice itu adalah kebalikan dari active voice. Oke, kita akan bahas di pembahasan di gambar ini. Di gambar ini, passive voice itu dijelaskan bahwa untuk menyebutkan ter atau di dalam bahasa Indonesia, maka kita membutuhkan rumus dari passive voice. Passive voice ini contohnya seperti ini. Kalau passive voice itu diambil dari active voice dan dibalik dan dirubah menjadi passive voice. Jadi seperti itu ya konsepnya. Nah, si passive voice itu kebalikan dari active voice. Nah, active voice itu dalam bahasa Indonesia aku berikan contoh seperti ini aja ya. Fulan makan bakso. Nah, si Fulan makan bakso ini ya, kita tahu bahwa Fulan melakukan kegiatan makan, kemudian objeknya bakso. Tapi kalau passive voice itu kebalikannya. Jadi si Fulan ini terkena atau dikenai gitu loh. Jadi fulannya ini bukan yang melakukan, tapi yang dikenai atau terkena gitu. Oke, nggak usah banyak cincong, kita bahas aja langsung. Fulan makan bakso, dirubah menjadi passive voice. Gimana caranya? Jadi dirubah menjadi bakso dimakan Fulan. Nah, seperti contohnya tadi ya, dijelaskan bahwa passive voice itu artinya ter atau di dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Maka si bakso itu dimakan oleh Fulan. Jadi konsepnya itu kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini gitu loh. Jadi aku harap kalian mudah untuk memahaminya. Ya pasti mudah lah. Karena ya kebalikannya gitu doang sih. Oke. Jadi seperti ini ya. Kalau kita rubah menjadi passive voice, bakso dimakan Fulan. Oke, sekarang kalau bahasa Inggrisnya gimana? Kita lihat ya. Karena kita itu belajar bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia, jadi kita fokuskan ke bahasa Inggris. Ya jelas lah. Kan channel ini namanya Inggris Boy. Ya makanya kita belajar bahasa Inggris dong. Oke, kita kembali ke topik. Fulan eats bakso. Bakso is eaten by Fulan. Loh bang. It's-nya kok dirubah menjadi eaten? Oke, jadi aku jelaskan ya. Kalau bahasa Indonesia itu mudah ya, cuma ditambah ter sama di. Nah, tapi kalau bahasa Inggris itu ada rumusnya untuk menggunakan ter sama di. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya seperti ini. Nah, kalau si active voice itu kan dia rumusnya mungkin teman-teman udah tahu ya. Subject to subject, verb sama objek. Nah, contohnya tadi ya, Fulan makan bakso. Subjek, verb sama objek. Nah, tapi kalau passive voice itu beda. Bedanya di mana? Bedanya itu dia ditambah to be di depannya, kemudian verbnya itu bukan verb 1, melainkan dirubah menjadi verb 3. Nah, cara merubahnya gimana? Caranya kita harus menganalisa dan menghafalkan ya. Jadi verb itu ada 3 jenis. Yang pertama itu verb 1, nah, kemudian verb 2, dan yang terakhir verb 3. Nah, untuk penggunaan passive voice ini, maka di sini kita menggunakan verb 3. Nah, verb sendiri itu dibedakan menjadi 2 golongan ya. Pertama regular sama irregular. Nah, regular itu maksudnya apa, Bang? Nah, regular itu adalah verb yang diambil dari verb 1 kemudian cuma ditambahi ed doang. Gitu ya. Jadi verb 2-nya dan verb 3-nya itu cuma ditambahi ed, diambil dari verb 1-nya. Gitu doang, itu namanya regular. Nah, regular itu bisa dinamakan dengan nama lain sebagai kata yang beraturan atau kosakata kerja, kata kerja yang beraturan. Gitu doang. Nah, selanjutnya yang beda yaitu irregular. Irregular itu
dia itu beda, nggak kayak reguler. Kalau reguler tadi cuma ditambah ed doang belakangnya. Nah, kalau irregular itu artinya tidak beraturan. Kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya seperti apa? Contohnya verb satunya eat. Nah, kalau verb satunya makan kan eat. Eat ini ya eat. Ini untuk verb 1. Nah, kalau dirubah menjadi verb 2 gimana? Dirubah lagi menjadi ate. Gitu ya, tulisannya seperti ini, at tulisannya. Nah, ini verb 2-nya. Lah, lantas verb 3-nya gimana, Bang? Nah, ternyata verb 3-nya itu juga dirubah lagi menjadi eaten. Oke, jadi di sini teman-teman ya diwajibkan untuk menghafal verb 1-nya gimana, verb 2-nya gimana, verb 3-nya gimana, supaya kalian bisa menyusun dari passive voice ini ya, dari bentuk passive voice ini. Oke. Di sini kan verb 1-nya eat, verb 2-nya ate, kemudian verb 3-nya eaten. Kan mudah ya kalau kita hafal. Nah, jadi teman-teman diharuskan kalau bisa menghafal ya untuk verb. Nah, jadi verb itu ada yang reguler sama irregular. Nah, kalau yang irregular itu contohnya seperti ini. Dia itu berbeda-beda. Dari verb 1, verb 2, verb 3 udah beda-beda. Oke, makan bahasa Inggrisnya apa? Eat. Nah, kalau verb 3-nya apa? Eaten. Jadi seperti itu ya. Oke, gampang, kita menggunakan eaten bukan eat lagi. Oke, di sini contohnya tadi apa? Fulan eats bakso. Nah, Fulan eats bakso. Bakso is eaten by Fulan. Kalau kita translatekan menjadi passive voice. Oke, bakso is eaten by Fulan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia tadi kan apa? Bakso dimakan Fulan. Kalau dirubah menjadi bahasa Inggris, jadi bakso is eaten by Fulan, gitu ya. Jadi seperti rumusnya tadi apa? Subject, to be, verb 3. Nah, di sini bakso, to be-nya apa? Is. Kemudian verb 3-nya apa? Eaten. Nah, kemudian Fulannya tetap ya ditulis Fulan gitu doang. Nah, misal mau ditambah by boleh, enggak juga boleh. Tapi kalau lebih formalnya itu dikasih by gitu ya. Jadi bakso is eaten by Fulan. Gitu untuk passive voice dari Fulan eats bakso. Gitu doang ya. Jadi cuma ditambah to be kemudian verb 3. Nah, gitu ya. Aku harap kalian bisa memahami penjelasanku karena ya mudah banget sih. Oke. Jadi untuk penggunaan passive voice kita langsung praktekkan saja karena nggak afdol kalau kita nggak mempraktekkan. Oke, kita langsung menuju ke lapangan.